Bismillahirrahmanirrahim. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah, selamat tengah malam, masya Allah. Masih ada 18 ekor ini yang mikirin bisnisnya jam 11 malam di hari Ahad. Yo, insya Allah tiap hari aja nih, tiap hari forum santai 15 menit. Saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Kalau nggak mohon maaf, dan kalau ternyata jawabannya tidak berhasil, mohon maaf juga. Yuk, Mas Riki, yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gani, maaf mau tanya, Kang Gani mungkin tahu ada tools yang bisa ambil nomor handphone customer tuh, Kang? Kalau dulu ada ya gini yang kalau kan sekarang ditutupi Shopee tuh. Kalau dulu tuh ada toolsnya kan yang bisa ambil, kita sebagai seller tuh bisa ambil nomor handphonenya customer. Barangkali Kang Gani tahu. Mohon pencerahannya, Kang. Wah, ada gitu, baru tahu saya. Wah, ada, Kang. Saya sama istri kan dulu sering customer Shopee tiba-tiba ada yang kontak WhatsApp kami. Kebetulan saya tuh jual barang-barang custom, Kang. Jadi kadang kalau lewat chat Shopee itu agak ya. Iya, agak slow res kan gitu. Jadi butuh butuh hook langsung nembak ke itunya gitu. Ya barangkali Kang Gani tahu gitu kan. Tuh, nggak tahu Mas Riki, nggak tahu. Siap, Kang. Oke, maaf ya. Ya, atur nuhun, Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Adika. Halo. Oh, sepertinya kepencet ya. Yowis. Yuk, Mas Banu Marandika, yuk. Halo, Kang. Makasih ya atas kesempatannya. Ini Kang, dua toko tuh nyerap iklan itu bener-bener ini banget, yang maksudnya setiap kita isi ikan 25 itu habis terus. Terus ada satu toko lagi yang 25 itu bisa sampai berhari-hari, Kang. Nah, sebaiknya ini yang cepat habis ini tetap kita genjot terus iklannya sampai dia batasnya, aku nggak tahu sampai berapa kan, atau kita per hari kita batasi 25 atau 50.000. Kalau udah 50.000 kita diemin aja apa gimana? Itu Oke, kalau pilihannya di antara itu putus-putus. Iya, Kang. Nah, gimana, Kang? Kalau pilihannya di antara itu mending maksimalkan dulu yang udah keserap budget. Karena mungkin aja nanti yang lagi keserap budget sekarang, nanti ada kemungkinan dia mendelep juga. Nanti giliran toko ketiga yang naik. Itu sepengalaman saya sering banget kayak gitu. Tapi kalau ternyata ketika mendelep, toko satu keduanya mendelep, toko ketiganya tetap mendelep, wah itu kemungkinan kena shadow ban. Kalau misalkan produknya sama ya, dari 3 toko tersebut. Itu sih pengalaman saya, Mas Banu. Oh, produknya sama sih, Kang. Produknya sama. Nah, kalau produknya sama, ownernya sama, biasanya gayanya sama, berarti ngobok-ngoboknya ya kurang lebih di market situ-situ juga. Harusnya se-winning, masa yang lain nggak bisa winning? Nah, biasanya cungkit sih. Kang, kalau keluar dari shadow ban itu gimana tuh, Kang? Banyak macam caranya sih sebetulnya. Itu ada di materi bootcamp. Saya nggak bisa bicara di sini. Maaf, Mas Banu. Kalau mau join bootcamp aja. Oke? Oke, Kang. Siap, Kang. Oke, Kang. Makasih, Kang. Atur nuhun, Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Ali Syahroni. Halo. Ini apa saya yang sinyal jelek ya? Ya udah. Yuk, Mas Adika, yuk. Halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gini saya mau tanya, saya tuh kan tokonya udah Star Plus. Waktu itu tuh udah dapat penalti 1. Nah, orderan saya seminggu itu sekitar 200-an. Senin kemarin saya itu udah ada barang yang telat dikirim sekitar 20 resi. Terus Selasanya ada sekitar 20 resi lagi. Nah, saya tuh pengennya tuh mempertahankan star sale saya gitu ya. Nah, gimana sedangkan yang ini tuh udah 40 yang telat, sedangkan 40 resi, sedangkan saya cuman 200-an per minggu, berarti kan udah di atas 10%. Kalau misalkan menurut Akang, apakah yang 20 kemarin misalkan saya batalkan, yang 20-nya lagi saya masukin terlambat gitu, jadi nggak dikirim.
paling saya rugi iklan kan gitu. Soalnya toko saya juga menurut saya udah lumayan ya pendapatannya gitu, istilahnya mah gitu. Jadi menurut Akang gimana, apakah saya terima poin penaltinya aja atau mending juga kita apa? Jadi kita akalin lah. Jadi sebagian jangan dikirim biar masuk pesanan tidak terselesaikan gitu. Sebagian lagi masuk keterlambatan. Jadi aman lah gitu. Menurut Akang gimana? Oke, ini tujuannya pengen starnya tetap ya. Ya. Kalau saya jadi masnya mah biarin aja starnya hilang kalau saya ya, karena toko saya banyak. Tapi kalau cuma 1 atau 2, yang akan saya lakukan pertama cek dulu sekarang poin penaltinya berapa Mas Adika. Dulunya 1, kalau ditambah sekarang enggak, saat ini berapa? Saat ini 1. Kalau misalkan nggak saya kirim, misalkan 40-nya gitu, misalkan saya masukin keterlambatan, kan otomatis udah lebih dari 50 pesanan kan? Lebih dari 15%. Jadi udah penaltinya udah dapat 2. Kemarin 1, sekarang 2, berarti 3 gitu. Nah, menurut Akang gimana nih? Apakah saya terima aja poin penaltinya gitu? Atau saya akalin dengan tidak dikirim gitu? Coba hitung lagi, kayaknya harusnya dapat 4 itu. Karena kan sekarang 1, terus 1 keterlambatan, 1 pengiriman tertunda kalau nggak salah. Jadi itu 2 poin, 1, 2. Jadi 1 plus 1 plus 2. Coba hitung lagi ya, nanti saya lupa ingat. Kalau 4, ya, kan... coba perjuangkan. Kalau di total ternyata 4 nih, coba perjuangkan. Kalau di total hanya 3, biarin aja saran saya, karena 3 masih oke lah. Dan minggu depannya tahan sampai nanti pemutihan, jangan sampai kena penalti lagi. Terus kalau misalkan mau diakalin, coba sebagian pura-pura salah kirim. Kalau saya ya biasanya pura-pura salah kirim sama bilang apa adanya ke customer. Ini berarti gara-gara barang kosong ya? Iya, memang masih produksinya telat gitu. Tapi menurut Akang Start Plus itu ngaruh nggak Kang ke orderan? Dibilang harus signifikan jelas enggak lah ya. Kalau dibilang ngaruh jadi naik banget, enggak lah. Tapi ada pengaruhnya sih menurut saya. Ada, karena kan faktor trust ya, ada pengaruhnya. Tapi gitu. Kalau penalti 3 itu udah termasuk ngaruh ya ke orderan pasti ya? Enggak, justru enggak, karena pengalaman saya 3 itu masih oke. Oke. Siap. Meskipun kurang dari sama dengan 3, tidak ada penurunan skor organik atau apalah, saya juga lupa. Coba itu lagi aja. Saya lupa ingat. Siap. Okay. Makasih Kang ya. Siap, sama-sama. Oke, lanjut Mbak Isti Ramwati yuk. Halo Bang Gani. Ya, halo Mas. Ya, yuk Mas Isti. Bang Gani kan spesialis ternak toko ya Bang. Maaf tanya dikit Bang, kalau berkenan untuk menjawab. Dalam dunia peperangan ternak toko itu Bang, sebetulnya penggunaan proxy itu memang penting banget ya Bang? Atau gimana Bang, kalau menurut Bang Gani memang proxy itu sangat vital atau gimana ya Bang? Kalau menurut Abang sih, kalau mau bocorin dikit lah. Gak mau bocorin? Oke. Ada di materi bootcamp. Maaf ya kalau mau dikit aja. Bootcamp. Iya, kalau berkenan, kalau enggak apa-apa Bang. Tidak berkenan. Oke? Oke, siap. Thank you. Yuk lanjut Mas Indra Gunawan yuk. Assalamualaikum Mas Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gani, ini kan kalau sekarang iklan kan udah by impression. Nah, saya tuh pertama ngelihat kalau viewer itu kan kita udah di luar kontrol kita juga ya Mas ya. Iya, viewer audiensnya kan. Ya, berarti kita emang udah nggak bisa ngapa-ngapainnya. Saya ngelihat ada semingguan itu ada naik turun yang cukup signifikan gitu. Jadi saya nggak pernah rubah ROAS, saya nggak ubah apa-apa, penalti nggak ada, dan COD nggak ada, COD atau apa juga nggak. Kok viewer saya makin nurun ya? Apakah ada logika begini nggak sih? Misalnya ada kompetitor dengan dia lebih bagus misalnya, karena emang ada perang harga lah di situ. Terus sama Shopee trafficnya dialihin ke dia semua gitu? Atau gimana ya? Saya bingung kaitannya sama yang CPM apa? Maaf, kurang paham. Coba diulang. Gini, kan saya ngerasain minggu kemarin itu traffic saya turun. Traffic itu pengunjung atau impression?
atau dilihat? Impressionnya turun. Oke. Nah, kan kalau diklik kan ya mungkin kita nggak diklik karena foto, deskripsi dan sebagainya kan. Oke. Kalau impression kan kayaknya udah di luar kontrol ya, itu benar-benar si Shopee tinggal ngasih traffic kita seperti apa gitu ya Mas ya. Iya betul. Terserah dia menyebarnya kemana terserah. Iya. Kok saya ngalamin traffic turun, impression turun, dilihatnya tuh turunnya signifikan, sehari itu bisa hilang 15.000 viewer dari rata-rata gitu. Jadi yang biasa saya dapat 25.000 ke atas viewer, ini bisa dapat cuman 10.000 aja udah bagus gitu sampai 24 jam. Nah, apakah saya ngelihat di masa-masa saya lagi turun tuh memang ada beberapa kompetitor dia banting harga. Dan saya ngelihat dari produk terlarisnya itu juga dia cepat banget naiknya. Apa mungkin ya si Shopee-nya ngelihat wah ini ada kompetitor laku dikasih terus gitu, yang lain nggak dibagi gitu? Atau ada analisa lain Mas, impression turun? Kalau pertanyaannya spesifik itu ya, apa mungkin Shopee mau ngasih ke yang lebih bagus? Sangat mungkin. Apalagi kalau misalkan conversion rate-nya lebih tinggi. Jadi misalkan karena di sisi server ya, ini logika sederhana sekali. Ada dua toko A sama toko B. Toko A conversion rate-nya katakanlah 10%, toko B conversion rate-nya 1%. Kalau si Shopee ngasih 100 traffic ke toko A, dapat 10 orderan, dapat 10 kali admin fee. Kalau si Shopee ngasih 100 traffic ke toko B, dapat 1 orderan, 1 admin fee. Ya untung yang toko A dong. Bagi Shopee ke toko A, karena dari sisi server sama aja. Dari sisi server ya masalah tokennya lah, tokenomicsnya sama aja dalam tanda kutip. Jadi tentu ada Shopee memang lebih apresiatif terhadap yang conversion-nya tinggi. Dan umumnya conversion tinggi itu adalah harga murah. Harga murah itu memang faktanya meningkatkan conversion rate, Mas Indra. Jadi kalau mungkin atau tidak, ya jelas mungkin dong. Ya. Tapi gini Mas Gani juga pernah cerita bahwa kalau ada toko yang memang pricingnya harga sudah tinggi dan dia tetap dapat traffic dan tetap dapat conversion rate, Mas Gani pernah bilang itu kayaknya another level toko deh gitu. Nah itu kejadian di teman saya itu dengan barang yang sama, itu dia selalu konsisten dikali 3 dari saya gitu. Bahkan dia nggak terganggu, kali 3 maksudnya skalanya 3 kali lebih besar dari saya gitu. Konversinya 3 kali, omsetnya 3 kali dan sebagainya. Dan dia nggak terganggu sama kompetitor yang itu, padahal kita di kategori yang sama gitu. Agak aneh ya gitu. Yang pertama benar ada perang harga, lebih suka itu juga saya juga membayangin begitu nih, ada yang banting harga nih gitu kan. Cuman ada juga segmen yang manteng aja di atas terus terlaris, nggak keganggu-ganggu, padahal dia harganya juga tinggi juga gitu ya. Oh nggak aneh, di era JV Max itu justru nggak aneh. Sangat tidak aneh, karena kan JV Max ini kan audience base ya, bukan keyword base, bukan interest base. Audience base. Ya kan, audience base kan, jadi berdasarkan funnelnya. Jadi kalau di Meta itu ada look alike. Nah, kalau di toko tersebut memang biasa yang diserang adalah pengguna iPhone misalkan. Ya tahulah, pengguna iPhone kan berarti pendapatannya menengah ke atas. Ya kalau kena terus ya dia harga mahal ya dikemakan terus. Kalau ininya si toko tersebut si funnelnya kebanyakan adalah panas bung, pasukan nasi bungkus ya. Ya berarti kalau customernya itu panas bung, dia nggak akan pernah ngelihat toko yang tinggi terus itu dong ya, nggak pernah ketemu ya di scroll. Kemungkinan gitu ya. Kemungkinan besar ya. Iya. Dan terbukti sekarang di era JV Max ini main mahal lebih realistis daripada di era keyword. Iya, itu. Iya, makanya saya manteng di atas. Cuman sekali ada yang banting harga, walaupun saya tebak-tebakan ya dia juga nggak akan bertahan lama. Benar juga sih, nggak akan bertahan lama juga karena biaya dan segala macam. Jadi kembali lagi Mas, kalau viewernya turun, ya there's nothing we can do ya. Emang udah di luar kontrol ya. Enggak juga. Saya dengan catatan iklan tuh saya nggak pernah ubah-ubah, ROAS nggak pernah diturunin atau segala macam, bahkan budget harian juga nggak pernah habis. Enggak juga sih, bisa. Itulah kalau memang seakan-akan ini di luar kontrol kita, ya memang sih sebetulnya ya. Itulah kenapa saya banyakin toko. Jadi kalau satu ini lagi turun, yang lain masih hidup gitu.
Iya, siap Mas, siap Mas. Oke. Oke, cukup Mas. Siap. Terima Thank kasih. you teman-teman. Besok lagi ya, insya Allah. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.